yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Oleh anugerah-Mu kami boleh menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan urapi setiap kami yang hadir pada hari ini. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semangat pagi. Iya, luar biasa semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, senang sekali hari ini Selasa 16 Mei 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian, dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Ya, silakan Bu Jem, waktu dan tempat untuk Ibu Jem. Ya, baru saja kita memperingati Hari Mother's Day, ya, Hari Mother's Day, di mana saya mendengarkan pesan dari Pastor Yongki tentang warisan seorang ibu dengan pepatah yang dikatakan kasih anak sepanjang gala dan kasih ibu sepanjang jalan, dikatakan. Dan pada hari ini saya mau membagikan untuk kita mengenal perjuangan seorang ibu. Dalam Yesaya 49 ayat 15a berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, anak itu merupakan hadiah dari Allah. Mazmur 127 ayat 3-5. Saudara, kapankah fungsi keibuan seorang itu dimulai? Saudara, jika semua harus dituliskan, bagaimana perjuangan seorang ibu, ya, mulai dari melahirkan anak sampai membesarkan anak, itu tidak akan cukup waktu, ya, dalam 20 menit dan juga kertas. Dan kalaupun saya harus menuliskan tentang kasih dan pengorbanan seorang ibu, saya sendiri bingung harus mulai dari mana. Sebab semua bagian perjuangannya terlalu penting untuk diceritakan. Dan kita harus perlu ketahui. Yang pasti bagi saya, sosok seorang ibu itu
melebihi segala-galanya. Kita lihat dari rahimnya keluar manusia baru. Ya, bayi-bayi yang dilahirkan, dan salah satunya adalah saya. Itu sebabnya bagi saya seorang ibu itu seorang yang sungguh-sungguh sakral yang saya hormati. Saya tidak bisa membantah kata-kata ibu saya. Membentak, bahkan memperlakukan dengan semena-mena. Saudara, ketika saya 6 bersaudara, ya, beberapa saudara saya tidak bisa menerima ibu saya ketika ibu saya sudah tua. Tetapi saya satu-satunya yang menerima ibu saya sejak 35 tahun lebih, ya. Jadi waktu itu sejak saya belum punya anak Kesia lahir tahun 86. Saya belum, ibu saya sudah tinggal bersama saya sampai ibu saya meninggal di rumah saya, berpulang ke rumah bapak. Kurang lebih 34 tahun saya memelihara ibu saya. Dan apa yang saya lakukan itu rasanya belum cukup untuk saya membalas apa yang sudah orang tua saya berikan pada saya. Saudara, ibu itu adalah pemberian Tuhan. Di mana seorang ibu sudah didesain untuk melahirkan, ya. Panggilan menjadi ibu itu adalah panggilan yang suci. Itu sebabnya seorang ibu tidak hanya cukup melahirkan lalu tugasnya selesai. Setelah dia melahirkan, dia merawat, melindunginya, membesarkan dengan kasih sayang sampai anak itu dewasa sekalipun sudah berkeluarga, tapi tetap kasih ibu itu sepanjang jalan. Sampai sekarang kalau anak-anak saya ada sesuatu, itu curhatnya juga kepada saya. Saudara, itu anak yang laki, anak yang perempuan, itu kalau ada sesuatu, itu curhatnya pada saya. Ingat apa kata suami perempuan Sunem, ya, di dalam kitab Raja-Raja. Ketika anaknya sakit sampai meninggal, apa yang dikatakan pada dia? Bawa dia ke ibunya. Karena ibunya tahu apa yang harus dilakukan. Saudara, ada sebuah pepatah yang berkata, as a mother, you can hold your child's hands for a while, but you give your heart forever. Kita bisa memegang anak-anak tangan kita untuk sesaat, tetapi kita bisa memberikan hati kita pada anak-anak kita itu untuk selamanya. Itu seorang ibu. Seorang ibu memberikan seluruh hidupnya, mulai dari menyusui, ya, berapa kali sehari, memandikan, membersihkan berulang-ulang, memeluk dengan kasih, mengajari, melindungi, memberi makan, mencukupi semua kebutuhan sampai besar. Terlalu banyak detail daftar pekerjaannya untuk bagaimana dia membesarkan anak-anaknya. Tugas seorang ibu itu sangat mulia, sebab melalui tangan dan hatinya akan keluar produk manusia-manusia yang unggul, generasi anak-anak yang unggul, baik dari segi karakter, moral, hidup dalam kebenaran, pengetahuan, integritas. Tanggung jawab ini tidak mudah dan tidak boleh dianggap mudah, ya. Dan ini dibutuhkan waktu bukan sesaat. Tetapi untuk pertumbuhan ini diperlukan waktu bertahun-tahun. Bukan dalam waktu sekejap, tapi pekerjaan yang dilakukan seorang ibu dalam diri anaknya itu harus sejak dini. Jadi betapa pentingnya tugas seorang ibu.
Dan yang hebat dari seorang ibu adalah mereka tidak pernah berkeluh kesah dan komplain bahwa mereka telah menjadi seorang ibu. Walaupun dia lelah, capek, dan sebagainya. Maka sebagai seorang anak, saya kemudian menyadari setelah dewasa betapa berat menjadi seorang ibu. Ketika kita melihat anak-anak kita makan dengan lahapnya, ya, itu membuat kita sebagai ibu ini lebih semangat lagi untuk memasaknya. Ya. Meskipun di diri kita sebagai ibu tidak makan, nggak apa-apa, asal anak kita makan. Ketika anak-anak saya masih kecil, kalau anak-anak saya sakit, di mana Lucky pernah masuk rumah sakit, anak saya Kesia, Nika juga pernah masuk rumah sakit. Itu dalam perasaan saya, lebih baik saya yang sakit daripada anak saya. Ketika melihat anak saya sedih, saya juga menjadi sedih. Dan saya ingin memeluknya untuk menghibur dia. Saudara, memang tidak semua orang dibesarkan dengan kasih sayang cukup dari seorang ibu. Mungkin kita sudah ditinggal ibu kita sejak kecil. Bahkan ada yang tidak pernah mengenal ibunya, ya. Dan itu ada tragedi hidup yang menyedihkan bagi mereka. Sebagian juga ada yang dibesarkan dengan ibu pengganti. Untung-untung kalau ibunya itu mempunyai kasih sama seperti ibu kandungnya. Saudara, ibu kita mungkin tidak sempurna. Ya, sebagai ibu mungkin ada kekurangan. Saudara mengharapkan kesempurnaan seorang itu juga mustahil. Ya. Dia pun juga sebenarnya ingin jadi ibu yang sempurna bagi anak-anaknya. Dan dia sudah berusaha untuk itu. Tetapi ibu juga manusia yang tidak luput dari kesalahan. Maka sebagai anak, kita harus mengerti hal itu. Satu hal yang pasti adalah dia sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjadi ibu dan membesarkan anak-anaknya. Saudara, dari sekian banyak tugas, saya mencatat kita mau belajar ada 3 hal yang penting. Ada 4 hal yang penting. Yang pertama, seorang ibu itu digambarkan seperti sebuah alat cetak yang akan mencetak sebuah karya yang baik, yaitu menghasilkan anak-anak yang baik juga. Ini kerinduannya. Apabila seorang ibu berpegang teguh kepada firman Tuhan, punya prinsip-prinsip yang benar, baik hati, sabar, lemah lembut, tidak mementingkan diri sendiri, punya penguasaan diri, maka dia akan menurunkan sifat-sifat dan tabiatnya itu kepada anak-anaknya. Dia akan mencetak anak-anaknya itu seperti itu. Ya. Jadi kita akan menjadi seperti yang anaknya yang sangat diperbarui tabiatnya seperti ibunya. Saudara. Yang kedua, ibu itu adalah seorang perekat atau lem. Kadang antara ayah dan anak ada ganjalan. Antara anak yang satu dengan anak nomor 3, anak yang nomor 2 dengan nomor 4 ada ganjalan. Berkelahi. Maka di sini peran ibu itu menjadi perekat satu sama lain. Berperan menjadi perekat bagi anggota keluarga. Tentu di jalan dengan kasih yang tulus. Jadi supaya satu sama lain itu tidak ada bentrokan. Saudara, bagaimana menghadapi mantu, saudara? Banyak sekali ibu-ibu yang menghadapi mantunya itu yang nggak cocok. Mantu nggak cocok sama mertua, mertua nggak cocok sama mantu. Akhirnya bisa bercerai ya. Anak lakinya bingung mesti nurut mamanya atau mesti nurut istrinya. Kan kadang-kadang jadi bingung, saudara. Saudara menghadapi mantu laki-laki dan mantu perempuan itu beda.
Untuk mantu laki-laki itu lebih mudah, saudara. Kita berinteraksi lebih mudah, saudara. Jarang ada mertua yang ada ganjelan dengan mantu laki-lakinya, ya, atau musuhan dengan mantu laki-lakinya. Tapi yang sering itu ibu dengan mantu perempuan. Kalau ibu sudah bentrokan dengan mantu perempuan, saudara, maka dia akan kehilangan anak laki-lakinya. Dan ini terjadi. Ada di seorang daripada anggota persekutuan di doa di rumah saya, di mana dia bentrok dengan, tidak cocok dengan anak mantu perempuannya, dia tidak pernah berjumpa dengan anak laki-lakinya. Telepon saja nggak boleh, saudara. Lihat cucunya nggak boleh, saudara. Nah, saya untuk hari ini, saya mencintai semua anak saya, baik itu mantu-mantu saya, anak laki-laki saya. Saya juga nggak mau kehilangan anak laki-laki saya seperti orang itu. Karena itu bagaimana saya untuk tidak kehilangan anak laki-laki saya mencintai mantu saya. Lebih seperti anak saya sendiri. Saya kasihi, saya perhatikan, saya cintai. Oleh karena itu, akhirnya mantu saya yang perempuan ini kalau curhat kepada saya lebih daripada kepada mamanya. Sehingga akhirnya dia mendorong anak laki-laki saya untuk lebih memperhatikan saya. Sehingga saya tidak kehilangan anak laki-laki saya. Saudara, oleh karena itu, saudara perhatikan kalau saudara nanti, ya ini mungkin ada pasangan-pasangan yang masih muda, kalau punya mantu perempuan itu harus kamu kasih dia sungguh-sungguh perhatikan, kasih seperti anaknya sendiri. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan anak laki-lakimu. Kasih itu mengalahkan segala-galanya. Ini saudara tipe nanti kalau saudara punya mantu, ya kita harus jadi berkat. Anak-anak saya semua mantu-mantu saya itu sangat mencintai saya dan anak-anak saya hidupnya rukun, yang lebih bisa menolong yang kurang. Saudara. Ini karena hasil berkat seorang ibu. Saudara ingat waktu masih anak-anak kecil dan ayahnya terhilang, saya tidak membangun rasa benci kepada anak saya tentang papanya. Saya harus tetap menjadi berkat dan ini berat dan tidak mudah. Tidak semudah yang saya katakan. Ada penyaliban daging yang betul. Ada misbah yang saya bangun. Korbannya diri saya sendiri di atasnya. Saudara, dan jika sang ibu tidak menjalankan tugasnya sebagai berkat, maka keluarga itu akan tercerai-berai. Tidak teratur, kacau balau, rumah tangga akhirnya berantakan, keluarga berantakan, karena seorang ibu tidak menjadi berkat yang baik. Saudara, ibu itu memiliki peran yang unik dalam keluarga. Perannya berbeda dengan ayah. Ayah memiliki peran sebagai kekuatan keluarga yang melindungi keluarga. Sementara ibu berperan sebagai berkat bagi anggota keluarga. Saudara, yang ketiga, ibu itu adalah seorang dikatakan misionaris di rumah. Misinya adalah mempersiapkan seluruh anggota keluarga untuk masuk dalam kerajaan surga. Dengan pegang janji Tuhan, satu orang diselamatkan, maka seisi rumah pasti diselamatkan. Saudara, dengan berhati-hati, ya, dengan hati yang lembut, ya, lemah lembut, seorang ibu memberi makan pada anaknya secara jasmani. Juga lebih penting lagi, kita harus memberi makanan anak-anak itu untuk bertumbuh secara rohani dan membawa anak-anak itu untuk hidup takut akan Tuhan, melayani Tuhan, hidup sesuai firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya, jalannya lurus sepanjang hidupnya. Itu harus kita tanamkan. Dan inilah suatu teladan yang hidup yang kita wariskan kepada anak-anak kita.
Saudara, saya tidak pernah memberi warisan harta pada anak saya. Tetapi saya mewariskan firman Tuhan, teladan hidup, iman kepada anak saya yang mereka supaya mereka pegang di dalam hidupnya. Sehingga suatu saat apabila saya pulang ke rumah Bapak, saya punya kepastian bahwa anak saya akan selalu hidup dalam kebenaran. Dan bukan saja anak saya, tapi cucu-cucu saya, seluruh generasi saya akan menerima janji Tuhan seperti dalam Mazmur 128. Misi seorang ibu yaitu mempersiapkan seluruh anggota keluarga masuk dalam kerajaan surga untuk kemuliaan Tuhan, melayani Tuhan. Karena perannya yang sangat sentral dalam hidup kita, maka satu keharusan bagi kita seorang anak untuk menghormati ibunya, meninggikan derajatnya sebagai ibu yang dari rahimnya kita berasal. Oleh karena itu saya sangat menghormati ibu saya. Yang keempat, seorang ibu itu harus bisa menjadikan rumah kita sebagai tempat perteduhan dan ketentraman dalam keluarga. Seorang ibu perlu menciptakan, memberikan kenang-kenangan, ya, kenangan-kenangan yang mengesankan bagi anak-anak kita sampai pada masa dewasa. Mereka selalu ingat apa, inspirasi apa di dalam hidupnya. Saudara, di zaman ini sekarang ada banyak wanita yang termasuk ibu rumah tangga yang tidak cuma mengurus rumah tangga tetapi juga berkarya dan berbisnis. Namun hal itu terkadang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga menjadi kelelahan, ya mengeluh, ya cukup parah. Dan di saat inilah kita perlu mengoreksi komitmen dan tanggung jawab kita sesuai firman Tuhan, yaitu melaksanakan peran sebagai seorang istri yang sesuai direncanakan Tuhan. Karena banyak rumah tangga hancur, bahkan bercerai-berai gara-gara istrinya berbisnis dan sebagainya. Seorang istri yang bijak itu dapat mempunyai keseimbangan setiap tanggung jawab utamanya, mulai dari mengurus dirinya sendiri, suami, anak-anak, sampai urusan rumah. Saudara, mengurus diri sendiri ini penting ya, tapi ini satu pelajaran khusus karena mengurus diri sendiri sebagai istri, menjaga penampilan, dan sesuatu yang penting, ini suatu pelajaran khusus ya. Bagaimana supaya tetap fresh di tengah-tengah kesibukan mengatur rumah tangga ya, supaya suami nggak bosan. Saudara, kita harus tetap sebagai seorang ibu tetap harus bersemangat mengharapkan yang baik. Kita harus sungguh-sungguh punya peranan penting dalam keluarga, punya tanggung jawab seperti yang dikatakan dalam Amsal 31 ayat 12. Berbuat baik kepada suaminya, tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Berarti kita harus sungguh-sungguh memahami semuanya ini, saudara. Seperti apa yang Tuhan katakan bahwa seorang istri itu adalah penolong bagi seorang pria, saudara. Dalam Kejadian 2:18. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu rumah tangga, kita harus sungguh-sungguh mempunyai bagaimana kita mendoakan suami-suami kita. Saudara, karena apa? Mendoakan suami merupakan hal yang amat penting. Ibu-ibu boleh bekerja, ibu-ibu boleh berkarya, tapi mendoakan suami itu hal yang amat penting. Karena suami adalah kepala keluarga, imam, kekuatan di tengah-tengah keluarga. Kalau suami ini kurang didoakan, maka setiap perbuatan dan keputusannya pasti berdampak besar bagi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Berdoalah agar Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya senantiasa membentuk sebagai pribadi yang bijak dan berkenan pada Tuhan. Saudara, istri yang cakap itu kemuliaan suaminya dan mahkota suaminya.
Saudara, oleh karena itu kita, bagaimana firman Tuhan mengatakan, sejak kecil kita berikan firman Tuhan untuk anak-anak kita dalam Ulangan, baik kita tidur, baik kita bangun, baik di mana kita sungguh-sungguh berikan firman Tuhan sebagai warisan kepada anak-anak kita. Teladan hidup bagi anak-anak kita. Dan kita sungguh-sungguh menjadi ibu yang bijaksana, maka kita akan mengalami satu keluarga besar yang sungguh-sungguh berbahagia, diberkati Tuhan, menjadi saksi Tuhan, dan segala pujian untuk kemuliaan namanya. Amin. Saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Biarlah kita berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini sedang bekerja, juga sebagai ibu yang mengurusi rumah tangga. Tetapi biarlah kita mempunyai konsep, ingat bahwa seorang ibu mempunyai peran yang penting, mencetak anak-anak yang unggul di hadapan Tuhan, menjadi perekat di tengah-tengah keluarga, dan sungguh-sungguh menjadi ibu yang bijaksana di tengah-tengah keluarga. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami percaya perjuangan seorang ibu tidak bisa disepelekan, tidak bisa dianggap enteng. Tapi kita percaya mereka akan memberkati anak-anaknya, berdoa untuk anak-anak dan keluarganya. Sehingga kami percaya melalui ibu-ibu yang ikut dalam Zoom pagi hari ini, keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, anak-anak boleh melayani Tuhan, anaknya boleh hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan apa saja yang dikerjakan anak-anaknya adalah harapannya semuanya berhasil. Kita ingatkan ibu kita ingat kepada orang tua kita. Dialah segala-galanya bagi kita. Amin.